menggelar konferensi tingkat tinggi KTT G20 15 hingga 16 November 2022 mendatang yang akan digelar di Bali. Ya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami ada Gracia Pramita, analis G20 dan juga pengamat hubungan internasional dari LSPR Jakarta. Selamat pagi, Mbak Gracia. Selamat pagi Mas Ajat dan Mbak Irma, saya sudah di Bali nih. Oke, ini udah 4 hari nih jelang KTT G20, pasti kan euforianya udah terasa di sana. Tapi kalau Anda sendiri melihat persiapan yang dilakukan panitia di sana ini sudah sejauh apa? Kalau secara teknis, karena saya juga baru tiba di Bali hari ini, saya melihat bisa dikatakan sekitar 60-70%. Karena acara puncaknya sendiri akan berlangsung di hari Senin, dan sebelum KTT G20 berlangsung akan ada rangkaian beberapa engagement group yang akan melakukan KTT juga, yaitu Business 20, Labor 20, dan Civil 20. Jadi di dalam substansi, kalau kita bicara lebih dalam lagi nih, selain penyelenggaraan, kita juga harus memastikan bahwa 3 prioritas yang sudah diusung oleh Presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, ekonomi digital, ini memang harus bisa mencapai satu kesepakatan sampai di level para petinggi, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi saya optimis bahwa setidaknya dari penyambutan kita akan mendatangkan berbagai delegasi dari anggota negara G20, dan tentunya kita berharap adanya dukungan dan hal-hal positif lainnya dari masyarakat Indonesia juga. Baik, tadi Anda sempat menyinggung soal pilar utama G20, tadi ada arsitektur kesehatan, transportasi ekonomi berbasis digital, dan juga transisi ekonomi. Tapi bagaimana dengan resolusi G20-nya yang tentu ini juga menjadi penting untuk digaungkan secara global? Tahun ini adalah tahun yang bisa dibilang paling berat untuk Indonesia sebagai presidensi G20, karena tadinya kita mendapatkan strategi bagaimana memulihkan ekonomi setelah pandemi, dan bahkan masih untuk pemulihan ekonomi dalam pandemi, makanya kita mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Tapi di bulan Februari karena adanya konflik Rusia-Ukraina, ini yang akhirnya menjadi tantangan lebih besar, memastikan bahwa solidaritas kelompok dari G20 ini sendiri masih utuh. Makanya kalau dikatakan terkait dengan resolusi, yang menjadi utama adalah bagaimana tetap membuat keutuhan dan pertahanan G20 itu sendiri tetap ada. Karena ini yang harus lebih dipastikan. Karena ada beberapa desakan, adanya tensi, kepentingan beberapa negara-negara maju, bahkan di mana negara berkembang sendiri terjadi fragmentasi. Tidak semua negara berkembang itu juga mendukung atau bahkan menolak keluarnya Rusia dari G20 misalnya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi satu gagasan dan satu harapan besar. Makanya dengan mengusung atau mengundang Presiden Zelensky mewakili Ukraina, ini juga satu terobosan dari Presiden Jokowi. Kita tidak pernah mengundang Ukraina selama ini di dalam forum G20 di level tingkat tertinggi. Selain itu, di dalam pencapaian 3 prioritas tadi sebenarnya sudah lebih konkret, karena misalkan kita bicara tentang pandemi, di finance track jalur keuangan mereka sudah menyepakati 1,1 miliar US dollar atau kendaraan listrik, dan itu menjadi komitmen utama dan hal nyata bahwa kita juga mulai mempraktekkan dan menuju transisi energi bersih. Oke, tadi resolusinya salah satunya adalah pencapaian untuk 3 pilar utama begitu yang memang diharapkan oleh Indonesia dan tercapai kerjasama di antara pimpinan-pimpinan negara yang hadir di G20. Lalu seperti apa sebenarnya kerjasama yang memang diharapkan oleh Indonesia yang bisa dicapai dalam G20 ini? Artinya tidak sekedar retorika lah seperti itu. Ya, betul. Itu menjadi hal klise yang sudah terjadi sekitar lebih dari 12 tahun. Bahwa biasanya KTT G20 menghasilkan hal yang sifatnya tertulis dan retorika. Nah, di saat kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20, kami membuat berbagai inovasi dan bahkan beberapa topik yang selama ini
tidak pernah disorot. Salah satunya adalah bagaimana isu disabilitas, mengkampanyekan isu disabilitas di dalam forum G20. Dan itu bagian dari bentuk inklusivitas. Jadi tidak hanya mengutamakan 3 pilar tadi, tapi tetap mengedepankan dan mendukung berbagai topik-topik lain, termasuk pendidikan yang inklusif, kemudian nilai gotong royong dan kebinekaan. Bahkan di KTT G20 ini kita juga punya yang namanya Values 20, dan Values 20 menghasilkan G20 Values. Harapannya nilai semacam gotong royong, inklusif, bekerja sama, kebinekaan, bagaimana menghargai keberagaman, itulah yang akan menjadi warisan yang bisa diteruskan ke presidensi G20 berikutnya. Baik, tadi Mbak Grecia sempat menyinggung soal tadi ya Ukraina, Rusia, dan ini nampaknya akan menjadi topik hangat begitu. Selain kedatangan dari Presiden Ukraina, tapi informasi yang terbaru juga bicara tentang ketidakhadiran dari Vladimir Putin. Apa dampak bagi KTT G20 di Bali? Ini bukan hal baru bahwa Presiden Putin tidak hadir dalam KTT G20, karena tahun lalu pada saat presidensi G20 Italia, beliau juga tidak hadir, bahkan tidak hadir secara fisik juga. Namun yang perlu kita pastikan atau kita tekankan di sini adalah bahwa KTT G20 atau forum G20 itu sejatinya adalah forum ekonomi yang memang saat ini sudah berkembang dan cukup kompleks ketika dihadapkan pada masalah keamanan atau perdamaian dalam konteks Ukraina dan Rusia. Justru menurut saya ketika Presiden Putin tidak dapat hadir, ini akan menjadi sinyal baik supaya tidak memperparah konflik laten di dalam anggota G20. Kenapa? Karena dengan adanya rangkaian acara yang sudah berlangsung beberapa bulan lalu, banyak sekali perbenturan kepentingan yang semakin mengerucut Rusia ingin dikucilkan. Nah, ketidakhadiran petinggi termasuk Presiden Putin ini setidaknya mengurangi sinyalemen atau hal-hal yang akan memperburuk keadaan. Dan lagi-lagi juga ini mengedepankan bahwa warna utama dari G20 adalah ekonomi global. Bagaimana pembangunan ekonomi itu bisa menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Baik, tapi bagaimana juga dengan fakta nyata bahwa memang tidak hanya bicara tentang peperangan kan, ada juga ancaman krisis pangan global begitu kan dengan adanya konflik Rusia-Ukraina ini. Ya, dan ini juga menjadi satu keunikan karena Presiden Jokowi juga dipercaya menjadi co-chair atau salah satu ketua bagi grup yang bernama Global Crisis Response Group, dan ini inisiatif dari PBB. Harapannya krisis pangan, energi, finansial yang memang sekarang jadi sorotan utama dunia juga menjadi prioritas, dan itu sebenarnya menjadi sisipan yang sudah ada di dalam pilar 3 tadi. Transisi energi, kita bisa membahas bagaimana aksesibilitas, pendanaan, dan teknologi yang ada. Bahkan di pertemuan sebelumnya sudah menghasilkan yang namanya Bali Compact. Intinya di situ adalah sudah diputuskan adanya roadmap bahwa kita akan mencapai atau bahkan melaksanakan cara kerja, rencana bagaimana membuat transisi energi itu sendiri sampai tahun 2025. Dan kalau kita ngomongin pangan, karena pangan ini sebenarnya bisa masuk ke dalam kesehatan global dan transisi energi, karena pasokan makanan juga mengandung nilai gizi dan itu juga pastinya berkaitan dengan nilai kesehatan, maka ini juga menjadi satu terobosan bahwa kelompok kerja dari jalur finansial itu juga menjadi pendukung bagi kelompok kerja non-finansial atau disebut jalur Sherpa, di mana di dalam jalur Sherpa mengandung topik climate sustainability dan juga transisi tadi. Oke, Anda juga tadi sempat menyebut bahwa ketidakhadiran Putin di acara puncak G20 ini merupakan sinyal baik. Padahal sebenarnya pelaksana G20 ini di bawah tekanan atau ketegangan internasional, di mana disebut juga bahwa masalah Ukraina dan Rusia menjadi topik hangat. Lalu bagaimana sebenarnya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina apabila memang Putinnya tidak hadir seperti itu? Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Forum G20 bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan konflik Ukraina dan Rusia, karena konflik ini sudah
memberikan dampak secara global, Iya. dan artinya legitimasi terkuat atau tertinggi yaitu Badan PBB. Dan forum G20 itu sendiri justru semacam komplementer, Baik. memberi masukan, memberi dukungan, atau bahkan bagaimana strategi pemulihan ekonomi yang dihasilkan dari konflik Ukraina-Rusia itu sendiri, terutama bagaimana memastikan krisis pangan, krisis energi, dan finansial itu tidak terjadi lebih parah, atau bahkan inflasi yang saat ini juga tidak memberikan resesi yang begitu besar seperti yang sudah diprediksi beberapa pengamat di tahun yang akan datang. Baik, Mbak Gracia, terakhir ya, tadi kita sudah cerita juga bicara tentang persiapan yang sudah dilakukan oleh Indonesia begitu kan. Tapi pertanyaan yang harus dijawab dengan KTT G20 ini adalah apakah memang forum bergengsi ini mampu untuk bisa menjawab masalah-masalah global? Singkat saja. Bisa, karena saat ini saya melihat ada transformasi, tidak hanya secara institusi, kelembagaan, tapi juga komitmen secara teknis, konkret dalam bentuk pendanaan. Dan pendanaan inilah yang akan menentukan apakah pemulihan kesehatan, pemulihan pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan ekonomi digital itu merata. Dan bahkan merangkul kelompok-kelompok non-G20, terutama negara berkembang dan negara kepulauan kecil di Pulau Pasifik misalnya. Baik. Karena setelah itu, India akan memegang presidensi G20 dilanjutkan dengan Brasil dan Afrika Selatan. Ini menjadi momen bersejarah dan paling penting untuk memajukan negara-negara berkembang di G20. Baik, Oke. kita nantikan Jadi juga optimis cerita-cerita lainnya nanti pada saat pelaksanaannya sudah digelar ya hari Senin dan Selasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Gracia Paramita sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam